Ya, bola panas masih bergulir di Senat terkait dengan apakah mereka akan meloloskan RUU infrastruktur apa tidak. Sejauh ini, kelompok bipartisan mengklaim bahwa mereka akan segera menemukan kesepakatan. Nah, terkait dengan voting kemarin, diraih dengan proporsi suara 51 berbanding 49, dan ini adalah hal untuk menghitung kira-kira apakah memang layak untuk diajukan kepada voting kongres apa tidak. Jadi kemungkinan posisinya masih cukup rumit dan kita masih akan lihat di sepanjang hari ini sampai akhir pekan nanti. Apakah itu akan ada perkembangan persis dengan apa yang disampaikan kelompok bipartisan apa tidak. Tapi saya masih meyakini prosesnya masih cukup panjang dan kita masih akan melihat dari beberapa aspek yang lain. Tapi jangan lupakan, minggu depan adalah hal yang kita nantikan, yaitu terkait dengan FOMC meetings. Itu akan diumumkan di tanggal 29 Juli. Jadi skenarionya, sebetulnya kalau misalkan di hari Kamis ini bisa rebound, maka kita akan melihat hari ini atau bahkan sampai akhir pekan itu sebagai antisipasi di pengumuman FOMC mendatang. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun terlebih dulu, itu akan sangat layak, dan akhirnya nantinya kalau misalkan di saat FOMC mengumumkan kebijakannya, maka diharapkan mereka belum akan segera mengumumkan taper dan akhirnya emas betul-betul mengalami rebound. Artinya minggu depan bisa saja kita melihat area di atas 1830, karena sampai saat ini 1833 adalah zona yang tertinggi, dan bahkan kemarin itu adalah hanya sempat menyentuh 1824. Nah, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini skenario-nya kurang lebih ekspektasi saya adalah terkait dengan areal support yang masih tetap bertahan. Artinya, kalau misalkan ini masih tetap bertahan, maka kita akan segera melihat pantulan kembali, walaupun saya tidak berharap akan terjadi pantulan cukup maksimal. Artinya kemungkinan di 1810 atau 1808 mungkin akan terjadi defense, kemudian kita akan melihat zonasi fluktuasinya masih tetap berada di zona yang sama, 1794 sampai zona 1815 maksimum. Nah, lalu kemudian kalau misalkan dilihat dari grafik H4-nya, akan ada dua skema atau dua alternatif yang memungkinkan, yaitu terkait dengan head and shoulder, ataupun yang kedua adalah terkait dengan double bottom. Mana yang akan terjadi? Ya, untuk sementara waktu, asumsi saya adalah berkaitan dengan double bottom. Tapi kalau misalkan di pertengahan malam terjadi longsor ataupun penurunan jauh di bawah atau bahkan tembus 1790, barulah nanti kita akan pikirkan untuk mengganti strategi. Kenapa? Karena kalau misalkan head and shoulder, berarti akan ada peluang mencapai zona 1750 atau 1760 kembali. Nah, artinya kita akan bergegas di area tersebutlah kemungkinan bigger demand akan muncul. Kita lihat technical view 22 Juli 2021. Ke depan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Juli 2021 jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini kita langsung saja membahas tentang outlook dari DXY dan juga dilanjutkan dengan Treasury Yield of course. Nah, kalau Anda perhatikan moment to moment ya, setiap pergerakan, setiap inch pergerakannya, kecenderungannya adalah membuat areal tertinggi lalu kemudian dia terbenam atau terkoreksi di malam hari. Jadi kebiasaan itu kalau Anda perhatikan sudah terjadi atau berlangsung kurang lebih selama 2 minggu terakhir. Walaupun kalau yang sudah sebetulnya dicek lagi berbulan-bulan sebelumnya pun metodenya atau pergerakannya relatif sama. Oke, kita lihat di sini kalau misalkan kemarin kita mencurigai terkait dengan adanya rising wedge dan itu adalah daily chart, maka apa yang sempat kita curigai itu sudah mulai terwujud dan sudah mulai nampak bentuknya. Nah, kalau kemarin kita sempat hampir miss di sini karena dia sempat turun ke area support, ternyata dia rebound lagi dan ternyata kenaikannya pas di zona trendline. Jadi ini poin kelimanya kurang lebih ada di situ dan ini masih dalam tahapan yang kita perhitungkan sebagai zona rising wedge. Oke, yang paling menunjang lagi adalah kondisi dari candlestick, di mana kalau Anda perhatikan posisi candlestick di 2 hari yang lalu itu berbentuk shooting star, lalu kemudian kemarin ditutup dengan bearish engulfing ya. Jadi kalau kita compare atau kita kombinasikan dua candle ini, dia kondisinya bearishnya lebih panjang, berarti inilah bearish engulfing. Yang artinya lagi ada kesempatan, ada peluang di mana rising wedge ini akan terjadi dan bisa terwujud. Dengan catatan tentunya estimasi ataupun keharusan dari penembusan atau breakout area support itu sangat diperlukan. Jadi untuk konfirmasinya masih menunggu waktu,
dan area support berada 92.51, sementara sekarang masih di 92.75. Nah, di outlook dari MACD-nya pun kembali menukik ya, dan histogram juga kembali berwarna merah, berada di bawah, walaupun ya ini masih cukup diragukan karena volumenya relatif kecil. Jadi kita masih akan lihat apakah sanggup untuk seperti ini apa tidak. Kalaupun misalkan dia mengalami penurunan, ya kita anggap saja sinyal bearish sudah muncul, tinggal masalahnya apakah sekuat apa dia mengalami penurunan. Apalagi malam ini data terkait dengan weekly jobless claim dan juga data existing home sales. Kemudian di grafik H4-nya, potensi pergerakannya kemarin sudah keluar dari sarang atau resisten dari ascending triangle, sekarang kembali menguji areal tersebut. Nah, apakah dia akan kembali terbenam? Itu masih kita harus tunggu terlebih dulu. Dan ini bisa saja terjadi hanya sekedar pullback lalu kemudian naik lagi. Ya, jadi kalau misalkan yang terjadi seperti ini sangat wajar. Ya, nantinya kita berpikir bahwa ini akan kemudian naik kembali atau rebound kembali. Tapi dengan catatan pula bisa saja terjadi sebaliknya. Kalau misalkan ternyata dia menguji areal ini, dengan catatan pula di areal ini nantinya bisa terjadi pantulan. Jadi ini bisa mengalami penurunan ya. Jadi penurunan bearish terlebih dulu, artinya tembus kembali zona arsir ini. Nah, kemudian menguji areal trendline. Atau yang terakhir adalah potensi dari pergerakan penurunan lanjutan. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah ini bisa saja terjadi break areal trendline. Dan saat itu terjadi maka didukung dengan break dari MACD yang menurut saya ini adalah sudah merupakan sinyal juga. Ya, jadi kita perhatikan di sini arahnya atau pergerakannya itu sudah menukik sangat tajam. Dan kita tinggal tunggu momentum di mana dia akan cross di bawah garis 0. Dan histogramnya juga sudah mendukung. Sementara kalau kita perhatikan dari Treasury Yield, areal grafik H4 juga sesuai dengan skema yang kita perkirakan. Ternyata bukan resistance 1, melainkan di resistance kedua. Sesuai dengan panah yang kedua kita ya, alternatifnya. Jadi kemudian di sini nanti kita akan tunggu apakah dia akan rejection persis dengan apa yang kita harapkan apa tidak. Sementara kalau kita perhatikan dari MACD, nah, MACD-nya masih ada kecenderungan untuk mengalami penguatan. Ya, jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah dia akan rejection apa tidak. Tapi yang jelas ini masih bisa samar dan bisa saja terjadi pembalikan. Nah, di daily chart-nya juga gejala untuk kenaikannya sepertinya sudah mulai lelah dan dia sudah mendekati area resisten, dan kemungkinan di sini kita harapkan hanya berupa shooting star. Jadi kalau itu shooting star berarti besok bisa diharapkan untuk melanjutkan penurunan. Technical view gold 22 Juli 2021 jam 11.46 waktu Indonesia bagian barat, high 1803.90 dan low 1797.20 dan running price 1798.30. Oke, arealnya sudah masuk ke zona buy kita. Nah, yang jadi soal adalah apakah ini betul-betul sudah bisa dilakukan buy atau nantinya tergelincir kembali bahkan bisa tembus area support. Nah, justru itu yang harus kita pantau terlebih dulu. Kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung, tapi yang jelas secara zona 2 hari terakhir terutama di hari Senin dan hari Rabu, skema pergerakannya relatif sama. Bisa saja hari ini akan jebol pertahanan 1794-nya. Tapi apapun itu, saya lebih tetap menyarankan kalaupun kita menggunakan area buy on dip dengan asumsi akan terjadi pantulan yang sama, maka tetap kita menggunakan risk management yaitu stop loss. Dan nantinya kalau ternyata memang support tersebut ditembus, maka nantinya kita tunggu saja. Kalau sudah confirm ditembus, berarti kita akan mencari area pullback-nya untuk switch menjadi area sell. Ya, jadi itu strategi yang harus kita pikirkan. Nah, sementara kalau kita lihat dari pergerakan daily chart, sampai saat ini dia akan menguji zona biru. Area biru ini ada di 93 dan 96 ya, 93 96. Dan kalau Anda perhatikan beberapa kali juga dia area ini relatif kuat ya. Seberapa kuatnya? Nah, bisa saja hari ini memang menjadi penentu ya. Nah, tapi kalau misalkan diperhatikan lagi, harapan untuk kali ini adalah nantinya bisa menutup candlenya seperti ini, atau bisa saja seperti ini di hari Senin. Jadi kita kalau misalkan mendapatkan doji candle kembali, it's perfect scenario. Kalau misalkan itu yang terjadi, berarti besok barulah kita melakukan buy yang lebih energik ataupun yang relatif agresif. Tapi kalau ternyata dia
big long bearish candle, maka kemungkinan sampai akhir pekan kita akan mendapatkan penurunan atau at least hanya rebound beberapa saat, tapi juga akan berada tetap di bawah 1800. Lalu kemudian kalau kita perhatikan resisten dari daily MA 200 itu berada di 1823.80, jadi sudah mulai turun lagi. Dan tentunya kalau misalkan support ditembus, arahnya kemana? Arahnya yang pertama adalah kecenderungan di 1775 atau 1768. Jadi zona ini yang akan saya perhatikan, mungkin saja bigger demand itu akan muncul di sini. Nah, kalau Anda pertanyakan garis biru ini apa? Oke, saya ingatkan kembali. Garis biru adalah areal yang saya tarik dari zona penurunan terakhir, ya. Kurang lebih ini di tanggal 4 Juni 2019, ya. Kemudian ini titik keduanya, ini ke titik ketiganya. Ternyata extensionnya saya dapatkan teritori seperti ini, ya. Dan itu berada di 1734 atau 1750. Jadi kalau misalkan itu kita mendapatkan teritori penurunan di sini, bigger demand itu akan kemungkinan ada muncul di sini. Tapi untuk sementara waktu, hari ini diperkirakan mungkin saja penurunan sampai sebatas 1783. Itu pun dengan catatan kalau ternyata areal biru ini akan ditembus. Beralih ke grafik H4-nya, saya memiliki dua skema di sini. Ada kemungkinan potensinya adalah pertama, kalau kita perhatikan dari teritori keseluruhan, dari sisi kiri sampai sisi kanan. Oke, saya tandai saja bagian ini sebagai A, lalu ini adalah bagian B-nya, ini bagian C, ini D, E, F. Ya, persis dengan skema yang tadi saya share pagi-pagi. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, sisi kiri atau sayap kiri dengan sayap kanan. Lalu kemudian puncaknya ada di tengah-tengah, dan itu berada di teritori 1833.90. Artinya apa? Artinya saya melihat ini keseluruhan sebagai teritori head and shoulder, yang artinya kembali kalau ternyata zona resisten atau zona support, ya, di bagian ini berarti neckline-nya kisarannya adalah 1794 sampai 1790. Cukup luas ya, sampai 1790. Tapi intinya adalah yang tadi saya sempat katakan di detik awal, kalau misalkan sampai dia tembus, barulah kita switch strategi kita menjadi sell on breakout. Atau setelah dia breakout dan setelah dipastikan dia betul-betul breakout, nantinya akan ada pullback sedikit, barulah kita akan lakukan zonasi sebagai sell on pullbacknya. Jadi itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau kita perhatikan dari sayap kanannya saja, ya, katakanlah dari sejak 1833 dia turun sampai inilah 1791, kemudian spike kembali di 1824, lalu kemudian sekarang dia turun lagi, maka saya perhatikan ini sebagai zonasi double bottom. Artinya apa? Artinya kalau memang ini sebagai zona double bottom, maka kemungkinan hanya akan terjadi retest sedikit, ya, atau sementara, kemudian dia akan rebound lagi dengan asumsi ini adalah bagian neckline. Walaupun ini sangat jauh di 1824, tapi it's okay. Skema atau alternatif kedua adalah terkait dengan double bottom, dan itu yang akan kita gunakan sebagai asumsi hari ini. Kembali di grafik H1-nya, berarti kalau misalkan demikian, areal biru yang kemarin masih tetap saya gunakan sebagai support dan diharapkan itu akan terjadi pantulan. Well, of course, zona buy on dip sudah muncul, kita tinggal tunggu saja apakah nantinya dari zona buy on dip 96 dan 98 ini akan terjadi atau menyentuh kembali target kita di TP pertama 1803, lalu kemudian TP kedua 1810.20, dan stop lossnya adalah 1790. Minimal kalau misalkan kita sudah melihat 1803 kembali disentuh atau at least 1805, ekspektasi kita maksimum itu adalah di 1815 reboundnya, tidak akan sampai 1824, tapi 1810 saya rasa itu masih sangat logis, atau minimal Anda bisa turunkan target kedua di 1809 atau bahkan 1808. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.